Pada kisah Ujang sebelumnya, diceritakan bahwa Surau Abah kedatangan orang asing yang dicurigai memiliki niat jahat. Abah langsung bergerak cepat. 4 buah batu yang bertuliskan 19 huruf keramat pemberian Eyang Teja segera dipendam oleh Jaka, Tono, dan Ujang di 4 sudut surau. Ada hal yang janggal saat Tono hendak memendam batunya. Tanah di gerbang surau tiba-tiba mengeras dan sulit digali. Jaka dan Ujang mencoba membantu, namun usaha mereka nihil tanpa diduga. Rupanya kejanggalan itu berasal dari sebuah kendi misterius yang berisikan darah hewan. Abah langsung menetralisir kejanggalan yang terjadi dengan memusnahkan kekuatan mistik dari kendi misterius itu. Setelah itu, Tono pun dapat menggali tanahnya dengan mudah, lalu memendam batu pemberian Eyang Teja tersebut. Di malam harinya, orang asing itu datang lagi. Gerak-geriknya begitu mencurigakan, berjalan mengendap-ngendap sambil mengawasi sekitar. Berkat kekuatan magis Abah Gufron, orang itu dibuat linglung. Dia benar-benar tak bisa menemukan surau Abah. Padahal malam itu ia berjalan memasuki surau. Bahkan gak cuma itu, orang asing itu juga sempat berjalan melewati Abah. Akan tetapi matanya benar-benar dibuat tak bisa melihat surau dan penghuninya. Di antara ketiga muridnya, Abah memilih Tono untuk menggali informasi. Apa tujuan dia datang ke surau dan siapa yang menyuruhnya. Abah juga berkata bahwa orang itu tak akan bisa pulang selama Abah tak melepaskan hijab gaib di matanya. Abah berpesan pada Jaka dan Ujang untuk membiarkan Tono menyelesaikan tugasnya sendiri. Tono tak banyak tanya. Murid Abah itu langsung menyanggupi tugas sang guru. Akan tetapi Jaka dan Ujang yang masih belum mengerti dengan apa yang terjadi langsung menyecar Tono dengan pertanyaan-pertanyaan. Dengan kemampuan analisa Tono yang tajam, ia menyimpulkan bahwa surau Abah sedang diteror oleh seseorang. Sontak saja Jaka dan Ujang terkejut. Meski demikian, Tono belum bisa memastikan motif di balik kedatangan orang asing yang menyusup ke dalam surau. Di pagi harinya, Abah memanggil Tono. "Hadir, Bah, saya menghadap. Apa kamu sudah siap?" "Saya menunggu perintah Abah," jawab Tono. Lalu Abah memberikan Tono sebuah topi caping yang biasa digunakan para petani di sawah. "Pakailah caping ini agar orang itu dapat melihatmu, karena orang itu akan selalu buta saat melihat surau dan semua santri Abah sampai Abah melepas hijab di matanya." "Baik, Bah," jawab Tono. "Abah serahkan semuanya padamu. Yang terpenting, lakukan semuanya secara senyap. Jangan sampai membuat kegaduhan di tengah kampung." Ya, kali ini kemampuan Tono sedang diuji oleh Abah. Sang guru membebaskan Tono untuk menginterogasi orang asing itu dengan cara apapun. Tono langsung memutar otak menyusun strategi yang senyap. "Apa kau tahu di mana posisi orang itu sekarang?" tanya Abah Gufron. "Sepertinya orang itu sedang berada di sebuah gubuk di pematang sawah, Bah." "Dari mana kau tahu?" "Saya hanya menebak, Bah, karena semalam orang itu berjalan meninggalkan surau ke arah pesawahan. Biasanya saat kelelahan, semua orang pasti akan mencari tempat untuk beristirahat. Dan sekarang Abah juga memberikan saya topi caping ini," jawab Tono dengan cerdasnya. Abah tersenyum mendengarkan kemampuan Tono membaca situasi. "Kau benar, Tono. Berangkatlah sekarang. Jangan lupa berdoa," pungkas Abah. Tono pun beranjak meninggalkan surau, berjalan menuju pesawahan. Tak lupa juga
Tono membawa sebuah pacul untuk memuluskan penyamarannya. Sesampainya di pematang sawah, Tono mendapati orang asing itu sedang duduk sambil garuk-garuk kepala. Di pinggirnya ada 2 buah kelapa dugan yang sudah terbelah. Entah dugan siapa yang diambil. Kemudian Tono mencoba mendekatinya. Orang asing itu menyadari kedatangan Tono yang berpenampilan seperti seorang petani. Dia langsung membereskan bekas dugan yang tergeletak, khawatir kalau dugan itu milik si petani. Tono tetap berjalan santai dan berpura-pura tak melihatnya. Beberapa saat kemudian, orang asing itu memanggilnya. Kang, tunggu sebentar." Tono menoleh dan berhenti berjalan. Orang itu menghampiri Tono. "Kang, saya mau bertanya, Akang tahu di mana letak surau Abah Gufron?" Tono memasang wajah bingung, lalu menatap orang itu dari ujung kaki sampai ujung kepala. "Sepertinya kamu bukan warga sini ya?" "Iya, Kang, saya pendatang." Tono pun mengajaknya duduk kembali di gubuk. "Surau Abah sudah dekat dari sini. Memangnya ada perlu apa?" "Tidak apa-apa, Kang. Saya hanya ingin bersilaturahmi." "Kalau mau silaturahmi, bagus itu. Tapi saya mau mengingatkan, soan ke Abah tidak boleh ada niat jelek. Nanti bisa-bisa celaka," kata Tono. Tiba-tiba wajah orang itu mendadak ketakutan. "Pantas saja semalam saya tersesat." "Loh, memangnya kamu mau niat jahat?" Orang itu langsung menutup mulut dengan tangan kanannya. "Maaf, Kang, saya salah ngomong." Haha, Tono memang pandai memancing obrolan. Baru dicek ombak saja, orang itu sudah keceplosan, tak mampu menyembunyikan rasa takutnya. Tono tersenyum-senyum sendiri melihat orang itu gugup. Karena merasa haus, Tono pun meminum air dari sebuah kendi yang ia keluarkan dari tas rotannya. Seketika, orang asing itu terkejut melihat kendi yang dipegang Tono. Ia langsung menelan ludah karena panik. Segar sekali air kendi ini. Cuaca akhir-akhir ini memang sangat panas, ucap Tono berlaga bodoh di depan orang itu. Orang itu tak henti-hentinya menatap kendi di genggaman Tono. Matanya seperti sedang memastikan sesuatu. "Loh, kenapa kau menatap dengan wajah seperti itu?" tanya Tono. "Maaf, Kang, dari mana Akang dapat kendi itu?" "Oh, ini. Aku menemukannya di bawah pohon dekat surau Abah Gufron," jawab Tono dengan santai. Sontak saja orang asing itu terkejut mendengar jawaban Tono. Ya, rupanya sebelum pamit pergi pada Abah, Tono meminjam kendi bekas darah hewan itu untuk memancing kejujuran si pelaku. Perasaan orang itu mulai tak tenang. Jangan-jangan rencananya sudah terbongkar. Tiba-tiba orang itu langsung beranjak pergi dan pamit pada Tono. Tapi Tono langsung memegang bahunya dan menahannya pergi. Wajah Tono mulai serius. Ia menatap dalam-dalam ke arah orang asing itu. "Sandiwaramu sudah terbongkar. Mau sampai kapan kau berpura-pura?" ucap Tono mengintimidasi. Orang itu langsung berlutut dan memohon pada Tono agar tidak membunuhnya. "Ampuni saya, Tuan. Saya hanya orang miskin yang diiming imbalan untuk meletakkan kendi itu." Saking ketakutannya, orang itu langsung berterus terang tentang maksud dan tujuannya mencari surau Abah Gufron. Ternyata, orang itu adalah pendatang dari luar desa yang disuruh untuk memata-matai Abah Gufron. "Begini, Tuan, saat aku sedang kelaparan mencari buah di kebun milik warga, seseorang menemui saya dan menjanjikan sekantong uang bila saya bersedia bekerja untuknya," kata orang itu. Lalu ia melanjutkan bahwa sebelumnya dirinya tak pernah kenal dengan Abah Gufron. Pekerjaan ini ia terima semata-mata ingin menyambung hidup. Bahkan ketika ditanya tentang siapa orang yang menyuruhnya, ia sendiri tak tahu. "Siapa namamu?" tanya Tono. "Saya Udin, Tuan," jawab orang itu. Tono jadi merasa kasihan mendengar pengakuan Udin. Sepertinya ia hendak dijadikan kelinci percobaan saja. Pertanyaannya, siapa yang menyuruh Udin? Tono mulai berspekulasi bahwa
Seseorang yang menyuruhnya adalah orang yang tahu akan kekuatan Abah Gufron, karena ia tak berani turun langsung untuk mengawasi pergerakan Abah. Tapi untuk apa orang itu mengawasi Abah? Tiba-tiba terbesit dalam pikiran Tono tentang kematian Datuk Wira. Jangan-jangan ini ada kaitannya dengan Mega Bodas. Meski belum pernah dijelaskan oleh Abah tentang teror yang akan datang menghantui. Lewat kejadian ini, Tono seolah mampu membaca efek besar yang timbul akibat kehancuran Mega Bodas. Ya, murid Abah itu pun mulai menyadari bahwa siapapun yang terlibat dalam pembunuhan Datuk Wira pasti akan mengalami teror. Lalu Tono bertanya pada Udin tentang ciri-ciri orang yang menyuruhnya. Namun, baru saja mulut Udin mangap untuk menjelaskan ciri-cirinya, tiba-tiba sebilah pisau kecil menancap tepat di belakang lehernya. Celup! Udin pun seketika rubuh tak sadarkan diri. Tono langsung tiarap. Ia melihat pergerakan di semak-semak dan mengejarnya. Tapi sayang, sosok misterius itu bergerak sangat cepat dan tak mampu dikejar. Tono menghentikan langkahnya dengan nafas tersengal-sengal. Mata Tono tetap waspada mengawasi sekitar. Anehnya, ia tak menemukan tapak kaki atau jejak lainnya yang tertinggal. Ilalang yang tinggi pun terlihat masih tegak berdiri. Padahal jelas-jelas sosok itu berlari menerobos ilalangnya. Ini sedikit janggal. Tapi Tono tak mau berlama-lama di sana. Ia segera kembali ke gubuk untuk menyelamatkan Udin yang tertancap pisau di lehernya. Namun edannya, saat Tono kembali ke gubuk itu, Udin juga ikut menghilang. Hanya ada sisa bercak darah di sana. Tono jadi merinding sendiri mengalami kejadian ini. Ia segera pergi menuju surau sebelum ada serangan susulan dari sosok misterius itu. Setibanya di surau, Tono langsung menghadap Abah di teras rumah dengan nafas ngos-ngosan. Jaka dan Ujang langsung menghampirinya. "Ton, kau tidak apa-apa?" tanya Jaka. Tono hanya mengacungkan jempolnya sebagai tanda kalau dirinya baik-baik saja. Tak lama kemudian Abah pun keluar. Tono langsung melaporkan semua yang terjadi pada Abah. "Begini, Bah, orang yang menyusup ke surau kita adalah Udin. Dia hanya orang biasa yang tak tahu apa-apa. Awalnya saya ingin membawanya ke surau, namun tiba-tiba seseorang melemparkan sebilah pisau tepat ke leher belakang Udin. Saya mencoba mengejar sosok misterius itu, namun hasilnya nihil, Bah. Malah Udin juga berhasil dibawa oleh sosok misterius itu. Sepertinya mereka tak sendiri, Bah," kata Tono menjelaskan secara singkat. Jaka dan Ujang ikut kaget mendengar cerita Tono. Berani sekali mereka meneror surau Abah. Celetuk Jaka kesal. Abah kemudian meminta semuanya tenang menghadapi masalah ini. Yang jelas, ketiga murid Abah itu diminta untuk tetap waspada karena tak menutup kemungkinan akan ada teror-teror yang lainnya. Lalu Abah melanjutkan, apa yang dikatakan Tono memang benar adanya. Mereka tidak sendiri. Jumlah mereka sangat banyak. Bahkan sampai saat ini jarak mereka ke surau hanya beberapa ratus meter saja. Posisi mereka sedang mengelilingi surau, mencari celah untuk dapat masuk. Kemudian Tono juga menambahkan, kepergian sosok misterius yang menusuk leher Udin tadi sama sekali tak meninggalkan jejak ketika kabur. Muncul dugaan dalam benak Tono bahwa mereka bukanlah manusia. Abah menjelaskan bahwa saat ini surau Abah tak akan bisa ditembus oleh teror apapun. Jika pelakunya adalah manusia, niscaya dia akan dibuat buta, sebagaimana yang dialami Udin sang penyusup. Dan jika pelaku terornya adalah makhluk tak kasat mata, mereka akan menemukan pagar goib yang kuat mengelilingi surau. Lalu Abah pun masuk ke dalam rumah. Entah apa rencana Abah selanjutnya. Sementara itu,
Jaka dan Ujang masih saja penasaran. Di kamar, mereka masih terus menghujani pertanyaan-pertanyaan pada Tono. Akhirnya, Tono pun mengungkapkan dugaan sementaranya bahwa dari setiap kejadian janggal yang baru-baru ini terjadi, ada kemungkinan kalau pelaku teror ini bukanlah manusia. Apa maksudmu? Aku tak mengerti, sahut Jaka. Begini Jaka, Udin dimanfaatkan oleh bangsa jin untuk meneror Surau Abah karena mereka ketakutan bila harus berhadapan langsung dengan Abah, jawab Tono. Ujang akhirnya paham maksud Tono. Menurutmu, apa ini semua ada kaitannya dengan kematian Datuk Wira? Tanya Ujang. Tono pun menganggukkan kepalanya dengan ekspresi yang serius. Kalau begitu, kita semua harus waspada. Target utama mereka adalah kita, kata Ujang. Di malam harinya, selepas mengaji, Ujang terlihat berdiri sendiri di depan gerbang dan mengarahkan tatapan tajam ke suatu sudut di seberang jalan. Di sana, dia menangkap sebuah mata berwarna merah. Dari jarak sejauh itu, Ujang tak bisa memastikan milik siapa mata yang memancarkan warna merah itu. Barangkali mata itu milik hewan buas yang sedang memangsa mencari makan, kata Ujang dalam benaknya. Tak lama kemudian, tiba-tiba Tono menghampiri Ujang dari belakang. Kupikir hanya aku saja yang menyadari keberadaan mata merah itu di kejauhan. Rupanya kau juga melihatnya, Jang, ujar Tono. Sejak kapan kau menyadari ada sepasang mata merah yang mengawasi surau kita? Tanya Ujang. Sebenarnya, mata merah itu sudah ada sejak pertama kali kita diperintahkan oleh Abah untuk mengubur 4 buah batu tempo hari. Tapi sampai sekarang aku sendiri tak bisa memastikan milik siapa sepasang mata berwarna merah itu, jawab Tono. Apa kita harus mencari tahunya sekarang? Jangan, Jang. Ingatlah perkataan Abah tadi siang bahwa saat ini posisi mereka sangat dekat dengan surau. Kita tidak boleh gegabah. Ikuti saja perintah Abah. Ujang dan Tono pun hanya mampu menatap sepasang mata berwarna merah itu dari kejauhan. Tak lama kemudian, Jaka memanggil 2 sahabatnya itu. Ujang, Tono, cepat sini. Nasi liwetnya sudah mateng. Ayo kita makan. Ya, sejauh ini hanya Jaka yang terlihat tak ambil pusing dengan kondisi surau yang diteror. Menurutnya, Abah pasti memiliki rencana untuk menghadapi setiap masalah. Jadi, buat apa diambil pusing? Selepas makan, Ujang pun beristirahat. Kata-kata Jaka sedikit mengiang di telinga Ujang. Apa yang dikatakan Jaka memang ada benarnya. Percayakan saja semuanya pada Abah. Tugas santri hanya menuruti perintah gurunya. Ujang pun terlelap dalam tidurnya. Demikian kisah Ujang kali ini. Semoga kalian terhibur. Di momen bulan puasa ini, Tilastapa ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat Islam yang menjalankan. By the way, aku juga mau ngasih tahu kalau minggu depan kita akan break sejenak kisah Ujang. Ada cerita menarik lain yang ingin aku bagikan ke kalian. So, jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. See you next time. Salam Tilastapa.